Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pendengar Pro 3 FM Radio Republik Indonesia. Subhanallah. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, kita akan sedikit berbagi tentang bagaimana mensikapi perbedaan. Perbedaan sebetulnya kalau kita membaca Al-Quran dan membaca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pandangan Islam adalah satu keniscayaan, adalah satu sunatullah yang tidak bisa dihindari oleh setiap makhluk, terutama kita yang bernama manusia. Di antara contoh misalnya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Allah katakan wahai manusia, siapapun manusia. Dan siapapun yang merasa dirinya manusia, bahkan kalau kita baca ilmu usul fikih dalam satu kaidah, yaitu ada satu ungkapan innal khitaba bimithli ya ayyuhan nas yashmalul kafira. Sesungguhnya apabila ada ungkapan yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu ungkapan ya ayyuhan nas, itu adalah yang terkandung dalam ungkapan ya ayyuhan nas itu bukan hanya orang-orang yang beriman, bahkan semua manusia, bahkan yang tidak beriman pun, non-muslim pun kalau dalam istilahnya, juga termasuk menjadi khitab, menjadi objek daripada ayat ini. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kalian, wahai manusia, siapapun kalian diciptakan asalnya adalah dari dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dari dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan itu dikembangkan oleh Allah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dikembangkan oleh Allah menjadi berbangsa-bangsa, bahkan wa qabaila, bersuku-suku. Subhanallah, di antara yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ini Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian bukan bangsa tertentu, bukan suku tertentu, tapi adalah yang paling tinggi, yang paling berkualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini jelas bahwasanya misalnya perbedaan jenis kelamin antara adanya laki-laki dan perempuan satu sunatullah, yaitu keniscayaan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Bahkan kehidupan ini diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, yang A dengan B berpasang-pasangan dan berbeda antara yang A dengan yang B. Wanita berbeda dengan laki-laki. Jantan berbeda dengan betina. Ada siang, ada malam. Ada kesedihan, ada gembira, ada tangis, ada tawa. Itulah kehidupan, sunatullah, terjadinya perbedaan. Dalam ayat ini jelas bahwa tidak ada satupun di manusia di permukaan ini termasuk kita untuk lahir, misalnya kita sebagai orang Indonesia adalah sebagai bangsa Indonesia. Atau dalam suku misalnya kita lahir sebagai hamba Allah, berwarga negara Indonesia, suku pun ternyata berbeda-beda. Orang Jawa tidak minta dilahir untuk menjadi seorang yang sukunya suku Jawa. Orang Sunda tidak pernah meminta kepada Allah untuk dilahirkan sebagai seorang Sunda. Orang Minang misalnya, bahkan orang Batak, orang Aceh pun dia tidak pernah meminta untuk lahir sebagai seorang Minang, orang Batak, orang Aceh dan sebagainya. Jadi artinya adalah
perbedaan bangsa, perbedaan suku, itu adalah sesuatu sunatullah yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Bahkan perbedaan agama pun, dalam Islam jelas, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Man adza zimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah." Barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, orang yang berbeda akidah, non-muslim, tapi walaupun dia berbeda akidah, berbeda agama dengan kita, subhanallah, dia mau hidup rukun dan damai dan berdampingan. Ini yang disebut dengan kafir zimmi. Nah, Rasul katakan barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, berarti dia sama saja menyakitiku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang menyakitiku, berarti sama saja dia menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kesimpulannya adalah secara hukum syar'i haram hukumnya seorang muslim menyakiti orang yang berbeda akidah, berbeda agama hanya dengan alasan karena perbedaan akidah dan perbedaan agama. Karena dalam agama pun Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang ingin beriman silahkan, barang siapa yang ingin kufur tidak beriman ya silahkan, tapi harus siap untuk menerima konsekuensi daripada pilihannya masing-masing. Makanya itu Islam memandang perbedaan suku bangsa, perbedaan akidah, perbedaan adalah satu realita dan kenyataan dan sunatullah dan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Dan perbedaan tersebut tidak bisa kita jadikan sebagai alasan untuk kita konflik. Perbedaan tidak bisa kita katakan sebagai alasan, oh bangsa tertentu lebih mulia, suku tertentu lebih mulia daripada suku yang lain. Tidak. Allah menginformasikan bahwa yang paling mulia bukan bangsa apa, bukan suku apa, tapi adalah yang paling tinggi nilai kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Bagaimana perbedaan misalnya dalam masalah pendapat? Dalam Islam, masalah-masalah yang berbeda itu disebut masalah furu'iyah, bukan masalah yang bersifat prinsip atau usuli. Karena dalam hal yang bersifat usuli di dalam agama, itu adalah al-muttafaq alaiha. Semua adalah berittifaq para ulama khususnya. Misalnya kita sebagai seorang muslim atau umat yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Bahwa hal-hal yang bersifat usuli, yang bersifat prinsip, itu tidak ada perbedaan. Contoh misalnya, sholat 5 waktu itu wajib. Contoh misalnya, bahwa yang namanya Allah itu adalah ahad. Qul huwallahu ahad. Contoh misalnya haramnya dan tidak bolehnya kita misalnya sebagai umat Rasulullah, hamba Allah melakukan zina, mencuri, menzolimi orang. Itu semua ittifaq. Tapi dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah, yang bersifat bukan prinsip dalam agama, hanya hal yang bersifat khilafiyah, furu'iyah misalnya. Itu terjadi perbedaan, misalnya sholat subuh kunut atau tidak misalnya. Misalnya lagi, yang terjadi dalam masyarakat kita, selain misalnya sholat subuh kunut atau tidak, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada penghalangan, batal atau tidak, atau batalnya bagaimana. Maka ini masalah khilafiyah. Kalau itu masalah khilafiyah, cara mensikapinya sekali lagi, kita tidak boleh merasa benar sendiri. Berbeda dengan hal yang jelas-jelas salah. Hal-hal yang jelas-jelas tidak ada dasar hukumnya dari Al-Quran maupun hadis, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Itu adalah, kalaupun salah, kita harus kasih tahu dan kita beritahu dan kita informasikan bahwa itu salah. Karena dalam Al-Quran pun mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah orang-orang tersebut ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan cara hikmah bijak, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang terbaik,
Dan sekalipun terjadi perdebatan, perdebatannya adalah perdebatan yang dengan secara yang baik. Itulah diantara bagaimana cara mensikapi perbedaan. Kita tidak boleh menghujat orang yang berbeda dengan kita. Kita tidak boleh mengkafir-kafirkan orang yang berbeda dengan kita. Apalagi perbedaan itu adalah masalah khilafiyah, masalah furu'iyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.